Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis episode yang ke-25. Di episode sebelumnya, Chuguang mulai bertransaksi dengan Panjul alias Shiki dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan di episode kali ini, Chuguang kedatangan keluarga Yu yang mau membalas kebaikannya. Terus di sisi Gambit Street, jual beli budak pun sudah mulai dilakukan. Lalu di sisi shelter 404 wilayah utara, ancaman besar mulai mendekat. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di sebuah danau tak jauh dari shelter, terlihat dua orang player yang sedang menarik perangkap ikan. Lalu Chuguang datang meminta satu lintah mutan kepada mereka berdua. Gak pakai lama, Fikri langsung memberikan lintah mutan kecil kepada Chuguang. Chuguang sangat penasaran bagaimana semut Iron Becket ini akan melawan lintah mutan. Chuguang memasukkan kedua hewan mutan ini ke dalam toples. Dia menanti-nanti apa yang akan dilakukan sama si semut. Duel antara dua monster mutan di dalam toples akan segera dimulai. Begitu si lintah mau menyantap si semut justru mundur ke belakang. Apa yang mau dia lakukan? Kok mundur? Batin Chuguang. Ternyata semut ini tidak mundur begitu saja. Menurut asumsi Chuguang, semut Iron Becket ini sedang berusaha memanggil kawanannya. Administrator kita lagi ngapain? Nggak tahu, kayaknya lagi main sama semut. Crowy yang kebetulan lewat mendengar jika administrator sedang mengadu semut mutan dengan lintah mutan, sehingga membuat rasa traumanya akan lintah mutan kambuh. Nah nih, administrator punya hobi bermain dengan monster menjijikan itu, batin Crowy. Tak lama setelah Chuguang melakukan percobaan berulang kali, akhirnya dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Lintah mutan tidak memiliki indera penglihatan. Mereka mengandalkan penciuman untuk mencari mangsa. Sedangkan untuk semut Iron Becket, mereka tidak akan langsung menyerang mangsa, melainkan melepaskan feromon untuk memanggil kawanannya terlebih dahulu, baru menyerang mangsa bersama-sama. Lalu cairan asam lintah mutan bersifat korosif terhadap sebagian besar mangsa mereka. Namun sama sekali tidak efektif di hadapan semut ini. Jika sampai ditelan, semut Iron Becket justru akan menyerang lintah dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, rasa takut terhadap semut ini tertanam dalam gen lintah mutan, sehingga saat lintah mutan mencium bau feromon semut Iron Becket, secara naluri, lintah mutan akan melarikan diri. Masalah untuk menghadapi lintah mutan akhirnya terselesaikan. Semua itu berkat kelenjar feromon semut Iron Becket. Chuguang akan secara rutin mengambil kelenjar feromon semut ini dan menyimpan semut Iron Becket ini sebaik mungkin. Kemudian ada kasus di mana lintah mutan menunjukkan keberaniannya dan memangsa semut Iron Becket. Namun setelah 5 menit, lintah mutan berhenti bergerak. Setelah perut lintah dibelah, semut di dalamnya mati lemas, tapi masih ada sepotong daging di mulut si semut. Satu semut membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghabisi satu lintah. Lalu semut tewas mungkin karena kandungan asam yang kuat atau kandungan yang lain dari dalam tubuh lintah mutan yang ikut termakan dengan dagingnya. Akan tetapi, jika kita mengoleskan ekstrak kelenjar feromon semut Iron Becket pada tubuh untuk menyamarkan diri sebagai musuh alami lintah mutan, maka hal itu membuat kita memungkinkan untuk masuk ke dalam sarang lintah mutan tanpa terluka. Hal ini benar-benar jackpot. 20 kg jamur biru dapat ditukar dengan 2000 chip.
Dan jika Cuguang bisa memanen hingga 200 kg, maka Shelter 404 akan kaya raya. PR Cuguang sekarang adalah menemukan player dengan skill grinding tingkat tinggi untuk melakukan pekerjaan ini. Lalu secara nggak sengaja, Cuguang dan Krowi saling tatap-tatapan. Oh iya, kan ada dia. Aku hampir lupa. Batin Cuguang dengan senyum licik. Mati aku, harus segera kabur dari sini, batin Krowi. Nggak pakai lama, Cuguang langsung memanggilnya dan menanyakan bagaimana progres misi hukuman yang dijalani sama Krowi. Krowi menerangkan jika dia sudah menyelesaikan misi hukumannya beberapa hari yang lalu. Karena timingnya sangat pas, Cuguang mengembalikan status Krowi sebagai penghuni shelter. Selain itu, Cuguang punya misi khusus yang menantang untuk Krowi. Hari ini perasaan Krowi memang sedang nggak enak. Dia yakin jika ini adalah misi yang sangat berbahaya. Aku ini player tolol, nanti mokat lagi. Mending cari player yang lain. Sambil menepuk pundak Krowi, Cuguang meyakinkan pada Krowi jika misi ini hanya bisa diselesaikan olehnya saja. Tapi Krowi masih ragu. Dia takut akan mengecewakan administrator lagi. Namun kali ini Cuguang akan membekali Krowi setoples bubuk khusus yang terbuat dari ekstrak feromon semut Iron Bucket untuk dioleskan pada tubuh Krowi. Cuguang juga menjamin bahwa Krowi bisa masuk dengan aman ke dalam sarang lintah mutan. Mendengar sarang lintah mutan, Krowi langsung tersentak kaget. Tugas Krowi adalah mengumpulkan jamur biru yang memancarkan cahaya hijau. Sarang lintah mutan, aku harus ke sana lagi, batinnya. Aku bisa keluar dari sana hidup-hidup kan? Tanya Krowi ke Cuguang. Secara teori sih emang begitu. Krowi tidak perlu khawatir karena tingkat keberhasilan misi ini berada di atas 90%. Selain itu, ini adalah misi khusus. Meskipun Krowi gagal, dia tidak akan mendapatkan hukuman apapun selain cooldown kebangkitan. Justru itulah yang Krowi hindari. Sekalinya game over, player baru bisa login kembali setelah 3 hari. Bisa nggak cooldown kebangkitannya jangan lama-lama? Beberapa menit saja, kayak Mobile Legends, ujarnya. Cuguang tidak menanggapi permintaan Krowi. Lagian tugasnya gampang. Krowi punya waktu 10 menit untuk keamanan absolut dan 20 menit untuk keamanan relatif. Saat masuk ke dalam sarang, Krowi tinggal menghindari lintah mutan dan mengumpulkan jamur biru yang memancarkan cahaya hijau sebanyak mungkin sebelum waktunya habis. Untuk setiap setengah kilogram jamur biru, Cuguang akan memberi 4 koin tembaga dan 5 poin kontribusi. Singkat cerita, beberapa jam pun sudah berlalu. Krowi pulang sambil membawa puluhan kilogram jamur biru dalam satu karung yang sangat besar. Banyak amat jir, ujar Cuguang. Bagaimana nggak dapat banyak? Krowi bolak-balik masuk ke dalam sarang sampai 3 kali. Bejir, sampai 3 kali, teriak Cuguang dalam hati. Setelah ditimbang, jamur yang berhasil Krowi kumpulkan seberat 70,14 kg. Dengan ini, Krowi mendapatkan 560 koin tembaga yang setara dengan 56 koin perak. Lalu dia juga mendapat 700 poin kontribusi. Cuguang merasa jika rewardnya kebanyakan. Tapi nggak masalah karena Krowi mendapatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya Krowi ngerasain juga punya banyak duit di game ini. Girang banget sih lu, kayak nggak pernah dapet duit banyak aja, batin Cuguang. Setelah itu Cuguang membawa jamur biru ini ke gudang persediaan. Saat ini tim Mega Banteng merupakan player terkaya di shelter. Pengetahuan mereka tentang dunia Wasteland jauh di atas player yang lain. Pendapatan harian mereka mengalami peningkatan yang tadinya 50 koin perak menjadi 100 koin perak. Itu semua mereka capai dengan cara berburu monster mutan, dan tabungan mereka sekarang pasti sudah sangat banyak.
Oleh karena itu, Choguang jadi kepikiran untuk menerapkan sistem perbankan di dalam shelter. Setelah Choguang selesai menyimpan jamur birunya, Udin tiba-tiba datang dan memberitahu Choguang bahwa beberapa penduduk asli Wasteland datang berkunjung. Penduduk asli? Panjul alias Shiki sudah pulang. Terus siapa yang datang? Batin Choguang. Choguang pun tanya ke Udin berapa orang yang datang dan dari mana arah mereka datang. Udin bilang kalau penduduk asli itu datang dari arah selatan dan ada 3 orang. 2 orang pria dan 1 seorang gadis kecil. Choguang pun langsung terkejut setelah mendengar bahwa mereka berasal dari selatan. Di depan pintu gerbang, ternyata keluarga Yu dari Gambit Street yang datang berkunjung ke outpostnya Choguang. Mereka adalah Pak Tua Yu, Yuhu, dan Xiao Yu. Di depan gerbang, beberapa player sudah menyambut kedatangan penduduk asli Wasteland meskipun mereka semua nggak tahu bahasa asli Wasteland. Tak lama kemudian, Choguang pun datang. Dirinya langsung menghampiri keluarga Yu. Ternyata kalian, selamat datang di outpost milikku, sambut Choguang. Mereka bertiga langsung berlutut dan memberikan penghormatan kepada Choguang. Tentu saja hal ini membuat Choguang cukup terkejut. Dia menyuruh Pak Tua Yu untuk berdiri. Pak Tua Yu mengucapkan terima kasih kepada Choguang. Kakak pertama adalah pilar penting bagi kelangsungan hidup keluarga Yu. Secara tidak langsung, Choguang sudah menyelamatkan masa depan keluarga Yu. Choguang paham dengan hal itu dan menyuruh Pak Tua Yu berdiri dan jangan mengucapkan terima kasih secara berlebihan. Kemudian Pak Tua Yu meminta karung yang dibawa sama Yuhu. Pak Tua Yu berencana membalas kebaikan Choguang yang sudah memberikan obat yang sangat berharga kepada keluarganya. Karung ini isinya nggak seberapa, cuman 7 potong bulu dari hyena dan rusa mutan. Pak Tua Yu tahu jika barang-barang ini tidak cukup untuk membalas kebaikan Choguang. Namun keluarga mereka akan merasa nggak enak jika tidak memberikan apa-apa buat Choguang. Kalau sudah seperti ini, mau menolak pun Choguang tidak bisa. Meskipun Choguang mengembalikannya, barang-barang ini pasti akan dijual ke Pak Tua Charlie dengan harga yang sangat murah. Mengetahui fakta ini membuat Choguang kasihan kepada keluarga mereka. Choguang pun menerima barang ini dengan senang hati. Kemudian dia menyuruh si Udin untuk membawa barang ini ke gudang dan kembali ke sini sambil membawa 1 kg garam kasar. Tak lama kemudian, Udin membawakan 1 kg garam kasar ke Choguang. Bulu hyena dan rusa sudah Choguang terima. 1 kg garam kasar ini Choguang berikan sebagai pertukaran dan anggap saja seperti hadiah. Sontak Pak Tua Yu langsung terkejut. Garam merupakan material yang sangat langka di Spring City. Pak Tua Yu merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Garam kasar yang kondisinya buruk saja masih bernilai 20 chip. Bagaimana dengan garam kasar yang kondisinya masih sangat bagus seperti ini? Harga jualnya pasti sangat tinggi. Choguang tetap memaksa Pak Tua Yu untuk menerimanya. Anggap saja sebagai bantuan kecil untuk bisa bertahan di musim dingin. Choguang juga menyarankan ke Pak Tua Yu, jika punya bulu seperti tadi, jual saja padanya. 1 potong bulu hyena setara dengan 150 gram garam kasar, sedangkan bulu rusa setara dengan 300 gram garam kasar. Sementara itu, Bang Rikol dan Bang Jamur yang ada di belakang sama sekali nggak paham dengan apa yang administrator katakan. Akan tetapi, Rizal cukup paham. Sederhananya, 1 kg garam kasar ditukar dengan 10 potong bulu hewan mutan. Bang Rikol pun nggak nyangka jika administrator alias Choguang menipu penduduk lokal. Soalnya 10 potong bulu sudah cukup untuk ditukar dengan 2 buah senjata. Kemudian Yuhu bertanya, apa Choguang tidak rugi dengan cara itu? Yuhu juga menyarankan untuk ditukar dengan 100 gram garam kasar saja, jangan lebih dari itu.
Lalu Chuguang memberitahu Yuhu istilah win-win solution yang tentu saja Yuhu nggak paham. Intinya kedua belah pihak sama-sama untung. Tidak ada pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Akhirnya Yuhu paham juga arti dari istilah win-win solution. Sontak dia meminta ayahnya untuk menjual semua persediaan mereka kepada Chuguang. Dengan begitu, keluarga mereka akan kaya raya. Pak Tuayu paham maksud Yuhu. Namun wali kota Bistrit melarang penduduknya untuk berbisnis dengan orang luar. Kalau sampai ketahuan, akibatnya bisa fatal. Untuk mengatasi hal itu, Chuguang punya saran. Pak Tuayu dan anak-anaknya bisa langsung membawa hasil buruan mereka kemari, jadi nggak perlu pulang dulu ke Camp Bistrit. Para penghuni outpost juga bisa membantu Pak Tuayu menguliti dan memotong dagingnya secara gratis. Chuguang jamin kalau Pak Tuayu tidak akan dicurangi. Sebagai tambahan, hasil buruan keluarga Yu juga boleh ditukar dengan sumber daya lain seperti gandum dan daging asap. Chuguang juga menjamin jika penawaran darinya akan jauh lebih murah dari Pak Tua Charlie. Pak Tuayu tidak bisa menerimanya. Menurut aturan Bistrit, tukang daging berhak mengambil 30% dari hasil buruan. Jadi Pak Tuayu akan memberikan 30% juga untuk Chuguang. Anda terlalu baik Pak Tuayu, ujar Chuguang. 30% itu angka yang terlalu besar. Jadi Chuguang cuma akan mengambil 20%-nya saja. Setelah deal-dealan sama Chuguang, keluarga Yu pun pulang kembali ke Camp Bistrit. Namun Xiao Yu berbalik mau ngobrol sebentar sama Chuguang. Masa udah jauh-jauh ikut ke sini nggak ngomong apa-apa sama Chuguang. Chuguang pun bingung kenapa nih Loli balik lagi. Xiao Yu tanya ke Chuguang apakah Chuguang bakal balik lagi ke Camp Bistrit. Xiao Yu lanjut cerita bahwa kakaknya Yuhu bilang jika Chuguang masih hidup dan tidak akan balik ke Camp Bistrit. Karena ingin bertemu sama Chuguang, Xiao Yu ikut kemari. Lalu Xiao Yu bertanya lagi apa Chuguang masih membutuhkan gubuk di Camp Bistrit. Sontak Chuguang langsung terkejut setelah mendengar pertanyaan Xiao Yu. Jadi selama ini kamu benar-benar menjaganya untukku, ujar Chuguang. Tentu saja, aku kan sudah janji. Bahkan aku selalu membersihkannya setiap hari, balas Xiao Yu. Dia juga cerita kalau si bocil FF dari keluarga Wang selalu berusaha masuk secara diam-diam saat Xiao Yu tidak memperhatikan. Untungnya dia tidak berani mukul karena takut sama Yuhu. Chuguang pun ngakak mendengar cerita Xiao Yu. Sambil mengelus kepala Xiao Yu, Chuguang mengucapkan terima kasih sama Xiao Yu karena udah menjaga gubuknya. Tapi sekarang Xiao Yu sudah tidak perlu lagi menjaga gubuk tersebut, soalnya Chuguang tidak akan kembali menginap di sana. Gubuk itu Chuguang berikan ke Xiao Yu sebagai hadiah. Kalau ada sesuatu di dalamnya yang sekiranya berguna, silakan gunakan saja tanpa perlu izin darinya. Jadi Kak Chu beneran gak bakal balik? Tanya Xiao Yu. Chuguang menegaskan bahwa disinilah tempatnya berada. Teman-teman di sini sangat membutuhkannya. Xiao Yu pun berterima kasih atas hadiah dari Chuguang. Tapi dia minta izin untuk memberikannya kepada Yuhu. Soalnya dalam waktu dekat ini Yuhu akan segera menikah dan butuh rumah sendiri. Jadi Yuhu nanti tidak perlu dinikahi di tempat yang jauh dan bisa berkunjung ke rumah kapanpun dia mau. Hah? Yuhu dinikahi? Ujar Chuguang sambil kebingungan. Lalu Chuguang meluruskan jika Yuhu itu tidak dinikahi, melainkan menikahi. Bagaimanapun juga, gubuk itu sekarang milik Xiao Yu. Mau diberikan kepada siapapun, itu terserah Xiao Yu. Tak lupa Chuguang memberikan 3 permen lollipop kepada Xiao Yu sebagai hadiah perpisahan. Dia mengingatkan untuk memakannya satu-satu. Jangan makan 3 sekaligus karena nanti bisa diabetes.
Xiaoyu sendiri sangat menyukai rasa manis dari permen lollipop ini. Setelah itu, keluarga Yu pun kembali pulang ke Camp Beach Street. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Para player sedang melihat pengumuman yang Choguang pasang di sebuah tembok. Berikut pengumuman yang Choguang pasang. Intinya, Choguang membuat pasar. Rak konsinyasi untuk jualan sudah tersedia di aula tempat tinggal. Player tinggal membayar sewa sebesar 1 koin perak untuk menitipkan barang. Jika tidak ada yang beli dalam waktu 7 hari, barang akan dikeluarkan dan sewa dapat diperbarui setelah barang dikeluarkan. Akhirnya fitur yang selama ini Bang Recall, Bang Jamur, dan Siti tunggu-tunggu rilis juga. Dan dengan cepat ada beberapa player yang udah jualan. Gigi Heina mutannya bang, ayo beli sebelum menyesal, teriak Ricky. Jamurnya masih, harga subsidi 4 koin tembaga dan tidak akan naik lagi. Anti inflasi masih, teriak Crowy. Mbak Tobrut, aku ingin beli jamur yang bisa ngomong. Aku ingin jamur yang bisa bertelur, Mbak Tobrut, teriak para player. Choguang pun terlihat senang karena fitur pasar ini sangat disukai oleh para playernya. Singkat cerita, panel berpindah ke Camp Beach Street. Dari kejauhan, Xiaoyu penasaran dengan apa yang mau dilakukan sama Pak Tua Charlie. Terlihat jika Pak Tua Charlie sedang melakukan transaksi dengan seorang scavenger berkepala botak. Lalu Pak Tua Charlie menawarkan barang dagangan dengan kualitas bagus yang sedang dikawal sama Pak Tua Walter. Ini adalah perdagangan manusia yang sudah sering dilakukan di dunia Wasteland. Terlihat jika gadis ini memiliki pandangan mata yang kosong. Xiaoyu bertanya ke Yuhu siapa perempuan yang dikawal sama Pak Tua Walter tersebut. Yuhu pernah dengar bahwa wali kota membeli sebuah klon manusia atau semacamnya. Ayah mereka menegaskan kalau itu memang klon manusia. Dia mengingatkan kepada kedua anaknya untuk jangan membuat suara dan bertatap muka dengan mereka. Dari matanya saja sudah kelihatan jelas kalau dia tidak memiliki jiwa. Cloningan ini merupakan teknologi yang hampir sama dengan tubuh avatar para player. Xiaoyu penasaran perempuan ini mau dibawa kemana sama para scavenger tersebut. Jelas gadis hasil cloning itu akan dibawa ke tempat wali kota Beach Street berada. Lalu Yuhu teringat dengan perintah mobilisasi wali kota dan menyerahkan persediaan padanya. Dia menduga jika wali kota juga memberikan upeti kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Ibarat ikan besar yang memangsa ikan kecil dan ikan kecil yang memakan udang. Kau masih kecil, jadi jangan kepo, ujar Yuhu yang membuat Xiaoyu merasa kesal. Jangan panggil aku anak kecil, aku udah legal tahu, balas Xiaoyu. Yuhu tahu akan hal itu. Dia menyuruh Xiaoyu makan banyak daging biar tambah gede. Terus Yuhu penasaran dengan bungkusan permen lollipop dan minta ke Xiaoyu buat icip-icip. Jelas nggak bakal dikasih sama Xiaoyu karena permen ini adalah makanan favoritnya. Kalau Yuhu mau, ya minta aja ke Choguang. Kemudian Pak Tua Yu pun mengajak kedua anaknya ini lanjut jalan karena situasi dirasa sudah aman. Keluarga Yu pun berjalan seperti biasa supaya Pak Tua Charlie dan Pak Tua Walter tidak curiga. Pak Tua Walter bertanya apa ada gadis secantik itu di shelternya Pak Tua Charlie. Lalu Pak Tua Charlie menerangkan jika orang yang tinggal di shelternya dulu adalah orang-orang normal. Lalu beliau lanjut menerangkan jika di dunia ini terdapat 2 jenis klon. Jenis pertama dimulai dari bayi dan tumbuh secara alami. Mereka adalah jenis klon yang hampir mendekati manusia normal. Sedangkan jenis kedua adalah produk cepat jadi. Mereka tetap berada di dalam pot hingga berkembang sepenuhnya. Tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Sementara itu, keluarga Yu pura-pura tidak tahu dengan apa yang dibicarakan sama Pak Tua Charlie dan Pak Tua Walter.
Malam harinya, panel berpindah ke tempat Cuguang berada. Sekarang waktunya memeriksa forum resmi. Soumersi sadar bahwa hari ini ada begitu banyak NPC liar yang datang ke outpost. Boyan Break merasa jika game Wasteland Online akan segera beralih ke versi open beta. Sedangkan Dead Longing merasa jika game ini masih jauh dari versi open beta. Dan sayang sekali, Bang Kadal tidak tahu apa yang terjadi karena dia baru balik ke camp di malam hari. Elena menenangkan Bang Kadal. Dia yakin jika sepuh di game ini pasti akan menjelaskan alur ceritanya kepada mereka semua. LOL, ujar Yorking. Sesuai dugaan Cuguang, para player di forum mendiskusikan alur cerita yang terjadi pada hari ini. Lalu Cuguang menyadari jika Ample Time membuat postingan baru. Isi dari postingan ini penuh dengan informasi yang sangat berguna. Dan bagi seorang pemula, informasi ini bisa digunakan sebagai panduan. Ngomong-ngomong, saat ini tim Mega Banteng sudah memiliki kekayaan sebesar 200 koin perak. Kemudian terlihat jika di website Wasteland Online, jumlah reservasinya sudah mencapai 612 orang. Cuguang pun langsung memanggil Little Seven untuk membantunya membuka 50 pot pelatihan lagi. Akan tetapi Little Seven bilang Cuguang hanya punya 49 pot pelatihan yang tersisa. Cuguang baru ingat jika satu pot pelatihan sudah dia gunakan untuk membangkitkan Crowy yang sudah game over sebelumnya. Cuguang menyuruh Little Seven untuk menyiapkan 40 pot terlebih dahulu. 9 sisanya akan dijadikan cadangan jika ada hal tak terduga terjadi kepada para playernya. Si Ayan yang ada di belakang tanya ke Cuguang apa yang sedang dia lakukan. "Diam, bukan urusanmu," balas Cuguang. Cuguang mulai mengetik draft untuk update versi alpha 0.4. Semua ide untuk update dia dapatkan dari para playernya sendiri. Si Ayan yang melihat ekspresi mengerikan Cuguang mulai ketar-ketir. Rencana jahat apa lagi yang akan dia lakukan? Batin si Ayan. Dari sudut pandang si Ayan, Cuguang sangat mirip seperti iblis yang sangat menyeramkan. Lalu untuk update versi alpha 0.4 ada dua pembaruan utama, yaitu jumlah player CBT meningkat menjadi 90 dan sistem malam telah resmi diluncurkan. Lalu ada beberapa optimalisasi seperti penambahan ekspresi wajah NPC, optimalisasi detail salju, dan perbaikan beberapa bug minor. Selain itu, Cuguang juga memberikan para player catatan developer yang sangat panjang. Dia juga menganjurkan player untuk tidak melakukan AFK. Lalu juga menyarankan untuk mengendalikan waktu bermain mereka. Pertahankan jadwal yang baik, atur waktu bermain dengan bijak, dan developer berharap jika semua player CBT bisa hidup dengan bahagia. Apa-apaan ini? Pembatasan batas waktu? Gara-gara kebijakan pemerintah Cina kah? Ujar Maca Basi, Boyan Break, dan Crowy lewat forum. Sementara Bang Kadal, dia merasa kesal karena salah satu keuntungannya untuk bermain di malam hari sendirian sudah hilang. Soumersi senang akhirnya Bang Kadal kehilangan keuntungannya. Lalu Quit Smoking curhat kenapa sampai saat ini dia nggak dapat undangan beta test, padahal udah preregistrasi dari lama. Kemudian Elena memberitahu informasi bahwa jumlah reservasi sudah 600-an orang. Dan pada update alpha 0.4, developer hanya akan merilis 40 undangan saja. Kemungkinan para preregistrasi mendapat undangan kurang dari 6%. LOL, cuman orang goblok yang main game ini, ujar si bangsat Yorking. Sebenarnya Cuguang juga merasa kasihan sama Quit Smoking. Dia adalah player yang melakukan preregistrasi dari gelombang pertama bareng tim Mega Banteng. Dan sampai saat ini, Cuguang nggak mau mengundangnya gabung ke dalam game Wasteland Online. Kemudian Cuguang mulai beranjak
hendak membangunkan Xiayan yang sedang tertidur di ruang kerjanya. Xiayan sampai mengigau sambil menyebutkan makanan dan minuman favoritnya. Kalau udah kayak gini, Cuguang jadi agak nggak tega sama Xiayan. Tapi keberadaannya di sini itu sangat mengganggu. "Woi, bangun!" bentak Cuguang. Kaget. "Apa? Ada apa?" ujar Xiayan. Cuguang nggak ada maksud apa-apa, cuman menyuruh Xiayan tidur di ruangannya, jangan di sini. Sambil ngantuk-ngantuk, Xiayan pun kembali ke ruangannya buat melanjutkan tidurnya. Setelah itu Cuguang meminta Little Seven membangunkan Cuguang nanti pukul 23.55 atau jam 12 malam kurang 5 menit. Tengah malam pun tiba. Cuguang bersama para player mulai berjalan melangkah keluar dari gedung sanatorium. Para player sangat terpesona dengan pemandangan malam ini. Bahkan mereka sampai bisa melihat awan di malam hari. Jika game seperti ini beneran ada, salah satu player ingin hidup di dunia ini selama-lamanya. Cuguang mulai menerangkan bahwa musim dingin semakin dekat bersama dengan bahaya. Selama berhari-hari, pihak mereka sudah menjelajah dan berburu. Akibatnya, keberadaan mereka telah membuat keadaan di sekitar mereka mulai khawatir. Ini merupakan peluang sekaligus ancaman. Sekarang Cuguang membutuhkan 8 orang pejuang. Sontak mereka semua langsung mengangkat tangannya. Cuguang berdengung dan bilang bahwa dia masih belum selesai berbicara. Dirinya butuh 8 pejuang buat mengemban tanggung jawab berat untuk pertahanan malam dan bertugas sebagai penjaga outpost. Selama bertugas, peralatan mereka akan disediakan oleh shelter. Terus player juga akan menerima 15 koin tembaga dan 10 poin kontribusi per jam sebagai hadiah. Maksimum waktu tugas di malam hari adalah 8 jam dan akan ada rotasi setiap 6 jam. Jika ada yang game over, hukuman apapun selain cooldown kebangkitan akan dihapus. Player juga akan menerima uang pensiun sebesar 1-10 koin perak tergantung pada situasinya. Sekarang yang mau pekerjaan ini silakan angkat tangan, tegas Cuguang. Sontak mereka semua langsung mengangkat tangan tanpa terkecuali. Cuguang memuji dan menyebut para player ini para pejuang sejati. Gak pakai lama, Cuguang menyuruh Little Seven untuk mendaftarkan 8 pejuang yang mengangkat tangannya duluan. Singkat cerita, Cuguang bersama 8 pejuang terpilih berjalan ke gudang perlengkapan. Di sana, Cuguang sudah menyiapkan senapan rifle beserta pelurunya, bom molotov, dan granat sederhana yang terbuat dari black powder. Cuguang menyuruh 8 orang pejuang ini menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 2 orang. Masing-masing kelompok akan dibekali 1 senapan rifle dan 1 panah. Tak lupa mereka juga dibekali bom molotov dan granat sederhana yang terbuat dari black powder di dalam kaleng. Jika ada monster mutan yang mendekat, tembak atau usir dengan panah. Tidak boleh ada tembakan yang dilepaskan saat monster mutan tidak berada di dekat dinding. Mereka harus hemat dalam menggunakan bahan peledak. Kemudian jika ada penyintas tak dikenal, gunakan panah untuk mengusir mereka sejauh 30 meter. Kalau penyintas tersebut melawan atau menunjukkan sikap bermusuhan tanpa mengungkapkan niat mereka, maka para pejuang boleh menembaknya. Lalu jika yang menyerang adalah ras manusia mutan, jangan ragu all in semesta untuk memusnahkannya. Hari pertama jaga malam pun tiba. Kita diperlihatkan oleh 2 player yang sedang ngobrol sambil berjaga. Elena merasa jika pekerjaan ini sangat membosankan. Andai game ini punya browser bawaan, udah pasti dia bakal nonton anime. Sedangkan Elf King malah sangat senang apabila game ini merilis fitur panel properti visual pada update berikutnya. Update kali ini juga sesuai dengan prediksi Flying Mall, yaitu rilisnya konsep pertahanan, namun mereka masih belum tahu kapan ras manusia mutan akan menyerang. Elena menebak jika developer baru menambahkan fitur ini setelah melihat postingan Flying Mall.
Tapi Elf King tidak percaya akan hal itu. Game dengan proyek besar seperti Wasteland Online tidak mungkin melakukan update berdasarkan postingan orang. Bahkan hanya untuk menambahkan sistem mata uang saja, pihak developer mengadakan pertemuan selama 3 hari. Tetap saja menurut Elena itu semua cuma trik marketing. Kalau percaya 100% sama developer, itu artinya Elf King bukan seorang gamer sejati. Tiba-tiba Elf King menyuruh Elena buat diam. Elf King menyadari ada pergerakan di luar outpost. Sontak Elena langsung bersiap dengan panahnya. Dia penasaran makhluk apa yang akan muncul. Di sisi Elf King, dia mengaktifkan talent thermal vision miliknya. Talent ini memungkinkan dia untuk melihat lebih baik di malam hari. Bagaimana? Apa yang kau lihat? Tanya Elena. Ternyata Elf King nggak bisa lihat apa-apa. Matanya bukan teleskop, jadi mustahil melihat detail dari jarak sejauh ini. Walah, ternyata talentmu nggak guna ya, ejek Elena. Setidaknya tumpukan tembaga dan besi ini bisa digunakan sebagai pelindung, sehingga tidak ada pihak lain yang melihat mereka berdua. Di dalam hutan, terlihat seorang pria tua botak yang bersembunyi di balik pohon. Kita panggil saja Joko. Saat ini Joko sedang mengamati outpostnya Cuguang. Joko menduga jika di outpost tersebut pasti ada sekitar 20-30 orang. Tiba-tiba dia menyadari keberadaan Elena dan Elf King. Melihat 2 orang sedang sembunyi, Joko mengira bahwa dia sudah ketahuan. Tugas Joko adalah membawa upeti ke wali kota. Sekarang dia tidak boleh menimbulkan masalah. Setelah kembali, Joko melapor ke wali kota bahwa di dekat Taman Wetland muncul outpost baru. Joko juga melapor bahwa warga Camp Beach Street banyak mengalami kendala ketika mempersiapkan upeti untuk wali kota. Hal ini disebabkan oleh mutan yang mencari mangsa di dekat camp. Oleh karena itu, mereka mengambil rute lain lewat Danau Linghu yang letaknya dekat dengan outpostnya Cuguang. Joko sendiri nggak nyangka akan menemukan outpost baru di tempat itu. Jika Joko dan rekannya tidak menjelajah di sekitar Danau Linghu, dia tidak akan menemukan outpost tersebut karena memang tempatnya cukup tersembunyi. Ada berapa orang di sana? Tanya wali kota. Joko pun menjawab bahwa dia memperkirakan kalau di sana ada sekitar 20-30 orang. Lalu, di mana upetinya? Tanya wali kota dengan tegas. Upeti Anda sudah diamankan ke kamar Anda, balas Joko. Wali kota senang mendengar hal itu dan menyuruh Joko untuk pergi. Lalu bagaimana dengan outpost itu? Tanya Joko. Wali kota masih akan memikirkan hal tersebut. Joko disuruh menunggu hingga wali kota bangun besok. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Seseorang yang sudah punya janji sama Cuguang di episode-episode awal akhirnya tiba juga di Camp Beach Street. Orang itu adalah Lizette, pedagang besar dari Rockton. Dirinya beserta karavannya sudah menunggu cukup lama, tapi Cuguang sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. Apa orang-orang di sini tidak bisa on time? Ujarnya dengan sedikit kesal. Tak lama kemudian, Yuhu datang menghampiri Lizette. Cuguang meminta Yuhu untuk mengantar karavannya Lizette ke outpostnya Cuguang karena dia punya perjanjian untuk menjual beberapa jamur biru padanya. Lizette pun meminta Yuhu memimpin jalannya. Di shelter 404, tim Mega Banteng bilang kalau mau membeli tanah dan membayar 300 koin perak. 2 anggota baru tim Mega Banteng adalah Bang WC dan Bang Kadal. Dengan mereka berenam, maka mereka bisa membeli tanah dengan luas 30 meter persegi. Cuguang pun menjelaskan bahwa tanah yang dibeli secara berkelompok dapat digabung dan dihitung bersama-sama. Selain itu, perhatikan juga konstruksinya. Jangan sampai merusak fasilitas yang ada di outpost atau mengganggu penghuni yang lain.
Ampeltem menyetujui itu dan memilih lokasi yang paling dekat dengan pintu masuk sanatorium. Tiba-tiba Udin masuk dan memanggil administrator sambil berteriak. Udin melapor bahwa di luar ada karavan besar yang datang. Karavan yang datang jauh lebih besar dari sebelumnya. Cuguang tahu jika itu pasti karavannya Lisette. Dia langsung memerintahkan si Udin untuk pergi ke gudang buat mengambil 20 kg jamur biru dan membawanya ke gerbang selatan. Di gerbang selatan, semua player ingin melihat dan tidak mau ketinggalan alur cerita yang sebentar lagi akan dimulai. Tak lama kemudian, Cuguang pun datang. Sambil lari, Yuhu menghampiri Cuguang. Yuhu mengingatkan Cuguang supaya hati-hati ketika bertransaksi dengan Lisette. Lisette pun menyapa Cuguang dan bilang kalau penilaiannya terhadap Cuguang sudah salah. Kali ini Lisette telah membuat investasi yang tepat. Cuguang senang mendengar hal tersebut. Dia langsung memberikan jamur biru dan menyuruh Lisette segera menghitungnya. Lisette senang Cuguang menepati janjinya. Usahanya datang ke sini ternyata tidak sia-sia. Bawahan Lisette pun langsung memberikan barang permintaan Cuguang. Setelah sekian lama, akhirnya Cuguang berhasil mendapatkan barang yang sangat ia inginkan. Barang itu adalah generator kayu dengan daya 10 kW dan juga power exoskeleton KV1. Cuguang langsung mencobanya. Alat ini sangat ringan, bobotnya pasti di bawah 30 kg. Lisette tidak menyarankan menahan peluru dengan armor itu. Kalau menggunakannya untuk bertarung, maka Cuguang harus memasang lebih banyak plat besi di dalamnya. Lalu Lisette mengingatkan jika daya tahan baterainya cuma 12 jam. Jika tidak digunakan, matikan saja dayanya. Di sisi Cuguang, dia cukup puas dengan barangnya. Dan sebagai seorang pedagang yang lebih pro dari Panjul, tentu saja Lisette menawarkan barang dagangannya yang lain. Yang pertama ada senapan laras besi 7 mm dan 9 mm. Masing-masing bernilai 200 chip. Kemahalan, harganya 150 chip, ujar Cuguang. Dia menegaskan cuman mau berbisnis dengan orang jujur. Modal yang dikeluarkan Lisette untuk senapan itu paling mentok cuman 30 chip. Senapan ini sebagian besar terbuat dari komponen sisa yang disingkirkan dari jalur produksi resmi. Jangan fitnah, bentak Lisette. Cuguang menawar 4 senapan dan 120 peluru dengan 8 kulit rusa. Namun Lisette minta 12 kulit rusa. Kalau mau 12 kulit rusa, Cuguang minta tambah 2 kg garam kasar. Kalau enggak, Cuguang bakal ngasih 12 kulit hena. Lisette yang merasa kalah pun meminta kepada Cuguang untuk melihat barangnya dulu. Singkat cerita, mereka berdua saling sepakat. Lisette pun pamit dan akan kembali bertransaksi dengan Cuguang saat musim semi nanti sudah tiba. Oke, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai bangkrut, balas Cuguang. Karavan Lisette pun melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Rocktown. Tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem yang sudah sangat lama tidak kita lihat. Misi untuk menyiapkan generator dengan output minimal 10 kW berhasil diselesaikan. Kemudian panel berpindah ke wilayah utara Taman Wetland. Ada rombongan para begal yang sedang berjalan ke arah selatan. Kecoa yang tidak bersalah pun langsung mokat diinjak sama mereka. Mereka adalah sekelompok begal yang terlihat sangat kuat ketimbang 2 orang begal yang sudah dikalahkan sama Cuguang dulu bersama Naikdan dan Bang Kadal. Dari jauh, para player yang standby di wilayah utara mengamati gerak-gerik para begal ini. Dan terlihat jelas raut wajah panik dari mereka berempat. Dan sayang sekali, episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Apa yang akan mereka berempat lakukan? Melawannya atau melapor ke Cuguang? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya.
Terus pantau channel ini dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.